Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridho Putra Pratama dengan NIM 202431115 dari kelas D. Di sini akan mengerjakan IPS Praktikum Statistika. Dan itu langsung saja. Di sini saya akan mencari jumlah datanya atau N-nya. Itu saya akan menggunakan eh, rumus count lalu memblok seluruh datanya. Nah, di sini kita mendapatkan 175 jumlah datanya. Selanjutnya saya akan mencari nilai maksimumnya menggunakan rumus max, lalu akan memblok seluruh datanya, dan saya mendapatkan 340 untuk nilai maksimumnya. Lalu untuk nilai minimumnya menggunakan rumus min dan blok seluruh datanya, enter, dan saya mendapatkan nilai minimumnya itu 51. Selanjutnya yaitu range-nya. Range-nya itu kita langsung kurangi aja nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Saya mendapatkan 289. Selanjutnya itu jum- jumlah kelasnya. Untuk mencari jumlah kelasnya, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 3,3 dikali log n. N-nya itu 175. Maka saya dapatkan 8,4. Tapi kita bulatkan lagi menggunakan rumus round, ambil nilai di belakangnya, 0, maka jumlah kelasnya saya mendapatkan 8. Selanjutnya C atau lebar kelasnya. Untuk mencari lebar kelas kita menggunakan eh, rumus range dibagi dengan jumlah kelas, dan mendapatkan nilai 36. Lalu saya bulatkan lagi menggunakan round up, ambil nilai belakangnya, 0, maka hasilnya 37. Selanjutnya saya akan buatkan tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama kita buatkan dulu jumlah kelasnya, yaitu 8, lalu intervalnya intervalnya juga. Nah, untuk batas bawahnya pertama kita masukin nilai minimumnya, yaitu 51. Untuk batas atasnya kita masukin nilai minimum dikurangi 1 ditambah eh, ditambah lebar kelas. Ya, kita dapatkan 87. Selanjutnya untuk nilai minimum batas bawah keduanya itu kita langsung aja jumlahin batas atasnya, jumlahin dengan 1. Selanjutnya tinggal di drag aja ke bawah, maka otomatis akan mengisi seluruh nilainya. Salah. Untuk rumus dari 87 ini bukan menggunakan J8, tapi langsung aja kita masukin nilainya, yaitu 37. Nah, kenapa gitu? Karena kalau kita masukin eh, pakai J8, ntar rumusnya bakal acak-acakan, jadi kita langsung masukin nilainya aja. Terus untuk batas bawahnya keduanya seperti tadi, 87 ditambah 1, lalu di drag, ini juga di drag. Bisa dilihat nilainya sudah benar. Lalu kita buatkan tabel. Selanjutnya yaitu frekuensinya itu kita blok dulu, lalu menggunakan rumus eh, frekuensi, kita ambil seluruh datanya, koma, batas atas, maka kita dapat FI nya itu 16 FI. Oke, benar FI itu. Belum, kita kita sum lagi untuk memastikan hasilnya 175, dan hasilnya sama dengan jumlah data, berarti menandakan bahwa FI-nya sudah benar. Selanjutnya kita cari FR-nya.
FR-nya. Ya, FR-nya. Untuk mencari FR itu kita menggunakan rumus FI-nya dibagi dengan jumlah data 175, bentar, bentar. Kita ganti ini ke percentage dulu, baru kita masukin rumusnya. Ini dibagi dengan jumlah data itu 175, kita dapat 0, atau kita bisa tambahkan juga dikali 100, maka hasilnya, oh salah, ini aja ya 75, maka hasilnya 0,171. Kita klik ke bawah, maka hasilnya bakal 1 yang menandakan bahwa ini 100%. Berarti data yang kita masukkan berarti sudah benar. Kita bikin blok lagi, lalu selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif satunya itu. Oke, yang ini kita masukin dulu nilai awalnya, yaitu FI 30. Selanjutnya kita jumlahkan nilai FI-nya dengan FI kedua. Kita jumlahkan dengan FI kedua, lalu kita beri ke bawah seperti itu. Jadi 30 tambah 19 49, 49 tambah 23 72, 72 tambah 8, dan seterusnya. Kita bikin tabel. Selanjutnya FK2. Untuk FK2 nya ini kita ambil total datanya, yaitu 175. Untuk yang keduanya itu kita ambil lagi yang atasnya, kita kurangi dengan eh, ini FI, jadi hasilnya 145, dan kita drag ke bawah, hasilnya 16. Nah, selanjutnya setelah FK yaitu MI, yaitu mediannya. MI, untuk mencari mediannya itu kita jumlahkan batas atas yang pertama sama batas bawah dan batas atas yang pertama, kita jumlahkan tapi jangan lupa dikurungi, baru dibagi dengan 2, hasilnya 69. Lalu saya akan drag ke bawah. Nah, otomatis akan menghasilkan 328. Saya blok semuanya, bikinkan tabel. Selanjutnya M kali FI, M kali FI, MI kali FI. Untuk MI kali FI nya tinggal kita kalikan aja. MI nya 69 dikalikan dengan FI nya 30, hasilnya 270. Kita tinggal drag aja ke bawah. Selanjutnya itu U. U. Untuk U kita cari nilai paling tinggi di FI-nya, yaitu 31. 31 berarti kita taruh 0 di sini. Ini 1, sini 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu U kali FI. U kali FI. Untuk U kali FI kita ikuti aja instruksinya. U dikalikan dengan FI. U dikalikan dengan FI. Hasilnya seperti ini, dan kita drag ke bawah. Kita buatkan tabel. Nah, maka jadi seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan mean-nya. Mean. Yang pertama di mean itu nilai. Kita punya dua cara. Yang pertama dengan menggunakan nilai pertama. Dengan menggunakan nilai tengah, kita pakai rumus sam dikali FI dibagi dengan sam FI.
Kalau sini belum ada, jadi kita buatkan dulu rumusnya. Ini juga, ini juga kita masukin. Lalu kita masukin ini dan ini. Salah nih. Ini kita masukin ini. Dan yang ini kita masukin yang ini. Nah, untuk mencari nilai itu, yang pertama kita bisa langsung bagi aja. Kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua, kita bisa menggunakan skala. Yang pertama ada x0, ada x0, ada x0 dan u rata-rata. U rata-rata itu hasil dari u kali fi dibagi fi. Dan eh, ya itu aja. Dan u rata-rata x0 nya itu x0 nya itu diambil dari ini 0 ini. Nah, diambil dari nilai tengahnya ini, diambil hasil dari tepi atas dan tepi bawahnya dibagi dua, maka hasilnya ini 291. Lalu untuk u rata-ratanya itu hasil dari u kali fi dibagi dengan fi 4 min 2 min 2 sekian. Lalu untuk hasilnya itu 291 ditambah dengan c dikali dengan ini, hasilnya akan sama. Nah, kalau udah, kita langsung ganti ke modus. Bukan modus, median. Nah, di median kita akan cari kelas ME, TB, FK, dan EV-nya. Kelas ME, TB, FK, dan TB, FK, dan FMI. Untuk kelas median, itu kita langsung aja bagi ini dengan 2. Nah, kita dapat 87,5. Lalu, kita lihat 87,5 ini masuk ke eh, yang mana di sini? Karena di sini 40, maka yang masuk di sini yaitu di ini antara apa namanya? Oh iya belum, TB-nya belum, TB-nya itu diambil dari ini 061,61 ini dikurang 0,5. Ini berarti kali ini 273 dikurang 0,5. Nah, udah. Lalu FK-nya FK-nya kan di sini 40. 40 itu masuk ke ini di antara 27 dan 44. Maka kalau 87 berarti masuknya di antara ini 72 dan 88. Kita ambil nilai di atasnya yaitu 72. Lalu FMI-nya itu kita ambil dari nilai datangannya yaitu 88. Lalu untuk rumusnya yang ini kita bisa menggunakan eh, tepi bawah dijumlahkan dengan eh, kelas median dikurangi dengan FK tepi bawah tepi bawah jumlahkan dengan
Tepi bawah dijumlahkan dengan eh, tepi bawah dijumlahkan dengan ini kelas, oke, ini tambah hmm, ini oke. Mana dan tepi bawah menggunakan dengan ini dikurangi dengan dikurangi dengan ini dibagi dengan 88 tutup kurung baru dikalikan cek rasanya 29 279 kurang dari 1 apakah benar ini kurang ini begini dicek ini kurang ini begini dan cek oke benar. Lalu yang terakhir itu modus. Modus itu kita cari dengan tepi bawah D1, D2, dan C. D1 itu didapat dari ini tepi bawahnya ini dikurang dengan eh, atasnya, lalu D2 itu dikurangi dengan eh, ini FI-nya dikurang dengan atasnya. Oke, TB, TB, C1, D2, untuk tapi bawahnya tadi ada ini, tapi bawahnya tadi ada ini, sorry, di bawahnya tadi ini, D satunya berarti 275, satu itu 275 itu ada di sini. FI-nya itu ini berarti 31 dikurang 19. Nah, 31 dikurang 19, 12, dan D2 nya itu 31 dikurang dengan 15. Soalnya 15 dan C nya itu ada di sini. Lalu untuk modusnya itu langsung aja Q1 dalam kurung eh, Q22 per Q22 ditambah Q23 dikali Q24. Oke. Ini berarti ini biasa waktu Pak. Dijumlahkan ini tambah ini. Oke. Dijumlahkan ini membagi P25 ditambah dengan ini tetap kurang ini juga dikali dikali dengan ini. Hasilnya 288,944. Oke. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bakal buat yang namanya tabel bantuan. Itu saya copy di langsung ini, copy, paste di sini. Oke, langsung yang pertama kita dari tabel bantuan ini kita buat eh, MI min X. Min X.
MI min X ini, MI yang paling atas ini dikurangi dengan meannya. MI, MI dikurangi dengan nilai meannya. Jangan lupa dikeluarkan. Enter. Langsung kita drag ke bawah. Selanjutnya nilai mutlak. M kurang X. Kalau nilai mutlak itu kita menggunakan rumus yang namanya ABS. Ini kan nilainya akan menjadi nilai asli. Lalu selanjutnya yaitu M min X dikali dengan FI. Ya, ini dikali dengan FI. Berarti ini dikali dengan FI. Ini ya, asal. Oh salah, pantas. Ini dikali dengan FI yang ini. Oke, kita drag ke bawah. Nice. Selanjutnya yaitu M mutlak dari M kurang X pangkat 2. Oke, pangkat 2. Nanti langsung aja kita ikutin pintanya ini. Pangkatkan dengan 2. So, seperti itu. Oh, so kita drag ke bawah. Selanjutnya yaitu M kurang X ini pangkat 2 dikali dengan FI. Ini dikali dengan FI. Oke. Ini dikali dengan FI karena posisi seperti itu, dan drag, baru kita buatkan tabel. Oke, nah tabel bantunya udah ada. Selanjutnya kita akan cari range-nya. Range cara pertama dan cara kedua. Untuk range pertama itu langsung aja nilai maksimum kurang nilai maksimum kurang nilai minimum. Itu 289. Dan untuk cara kedua yaitu ini batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, hasilnya 295. Tampilkan. Lalu selanjutnya kita cari n-nya, jumlah data. N-nya itu tetap masih di 175. Kita tidak ada yang berubah. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita cari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata itu dicari dengan n dikali dengan sum dari ini, mutlak MI kali kurang X dan FI. Langsung aja
N dikali dengan sama yang berarti baru dihapus dulu ini masuk kita sama nuanya. Oke, baru kita ikan ini dengan ini. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita akan cari variannya. Varian itu menggunakan rumus ini n eh, oh ini salah. Oh, ini harusnya satu per ini dikali slot ini dikali dengan sum ini. Lalu untuk varian satu dibagi eh, satu dibagi satu dibagi n dikali dengan sum biar ada error aku langsung sum dulu aja ini. Ya kalau di sum baru langsung satu per n dikali dengan nah, kita lihat variannya seperti ini. Selanjutnya simpangan bakunya. Simpangan baku. Simpangan baku itu didapat dari ini STRT dari varian menggunakan STRT. STRT varian. Oke, kita sudah dapat simpangan bakunya. Selanjutnya kita akan mencari eh, ukuran variasinya. Ukuran variasinya itu range, RS, V, dan S. Kita buat dulu. Apa namanya tadi? Ukuran variasi. Ada range, ada S, V, S, V, S. Untuk range-nya tadi ada ini dan ada ini. Range-nya kadang ada dua. Lalu untuk RS-nya itu diambil dari ini simpangan rata-rata. Untuk V-nya diambil dari varian dan S-nya diambil dari simpangan baku. Misalnya kita masukin ini RS, ini varian, ini simpangan baku. Kita tabelkan. Selanjutnya yaitu kesimetrisan. Pertama ada MO. MO ini didapat dari modus modus dikurangi mean lalu dibagi dengan S. Modusnya dari modus
dan modus dikurangi dengan mean dibagi dengan S. Kita dapatnya 1, sekian. Lalu untuk ME-nya, ME-nya itu kita bisa menggunakan rumus median dikurangi dengan mean lalu dibagi dengan S. Median dikurangi dengan mean baru dibagi dengan S. Maka kita dapat 0,975. Selanjutnya yaitu eh, kurtosis. Ada 4 esperan formula. Kurtosis 4 4 terus 4 dan ukuran kurtosis. Oke. Oke, yang pertama M4 itu dicari menggunakan ini. Oh, kita buat tabel bantu yang baru dulu, yaitu pangkat 4 dan pangkat 4 kali FI. Hmm, nah, M X pangkat 4, pangkat 4, oke. M min X ini kita pangkatkan dengan 4. Oh, 2 dan 8. Ini kita jadi pangkat 8. Lalu yang ini M min X pangkat 4 dikali dengan FI. Ini kali dengan FI. Dan drag baru kita tabelkan. Oke. Oke. Nah, untuk mencari kurtosis tadi, langsung aja N dikali 1/N dikali dengan summary dari ini. Kita sum dulu. Sum. Bentar. Nah, baru kita kali ini 1/N dikali dengan saya seperti ini. Terus untuk S4 nya, maaf, ini kita pangkatkan dengan 4. Simpangan bakunya kita pangkatkan dengan 4. Lalu untuk ukuran kurtosisnya, ini kita bagi aja M4 dan S4 nya. M4 bagi dengan B ini bagi dengan AB
32. Oke. Oke, benar-benar. Oke, untuk mitosisnya sudah seperti ini. Oke, selanjutnya sini saya akan mencari desil desil ke-6. Saya akan mencari TB, FK, dan FK, F3-nya. Dan kelasnya, kelas. Hmm, oke, dan saya ini hapus dulu di kelas baru TB, baru FK, baru FPI. Oke, pertama kelasnya itu berarti 6 per 10 dikali dengan jumlah data. Saya di 6 per 10 dikali dengan jumlah data, berarti TB-nya berarti ada di 198,5, dan FK-nya berarti ada di 100, dan FQ-nya berarti ada di eh, FQI-nya berarti ada di ini berarti ada di 21. Nah, untuk totalnya berarti kita menggunakan rumus TB ditambah kelas dikurang FK dibagi dibagi ini dikali ini. Oke, sama dengan PB tambah kelas dikurangi K dibagi FTI. FTI itu ada di satu titik lima F di 35 baru dikali dengan eh, dikali dengan C, ya kak. Oke, benar, dikali dengan C, hasilnya 207,31. Selanjutnya yaitu kuartil ke satu kuartil ke satu itu biasa kelas kelas PB K FI. Kuartil berarti kalau kuartil, kalau desil desil kan 10, kuartil berarti per 4, berarti 1/4 dikali jumlah data. Misalnya nih 1/4 dikali jumlah data 4, 4, 3, 4, 3, 7, 5, berarti
TB-nya itu ada di di 8 di 88,5. FK-nya berarti FK-nya berarti ada di 30 dan FTI-nya ada di 19. Ya, kita buat rumusnya TB tambah TB tambah ini kurang ini dibagi dengan FTI. FTI-nya itu ada di apa ini, L36, eh L35, L35 baru dikali dengan C. Oke, baru kita borderkan, dan yang terakhir yaitu presentil ke 11. Kalau presentil berarti per 100. Kelas lebih bukan FTI. Ini 11 per 100, 11 per 100 dikali jumlah data. TB-nya berarti ada di 51 kurang 0,5. FK-nya berarti ada di 0 dan FQ-nya ada di 30. Kita masukin ke rumus ditambah TB ditambah kelas kurang FK membagi dengan bagian UPI itu kurung baru dikali dengan C. Inilah hasilnya. Oke, sekian. Oh, ini belum. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.